Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pelajaran tematik dan kita fokuskan di pelajaran matematika. Ya, sebelum itu semuanya semangat ya, semangat belajar, semangat menuntut ilmu agar mendapatkan manfaat dari belajarnya ini. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Pada pembelajaran matematika minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang pecahan, contoh-contoh pecahan ya. Coba masih ingat tidak? Kalau misalkan ibu tuliskan di sini 1/3 atau 1/8, 1 di atas ini disebut apa? Pembilang. Ingat ya. Terus angka di bawahnya ini, nah ini disebut apa? Penyebut. Iya, yang di bawah ini, angka di bawah ini itu disebut penyebut. Jadi ingat ya, bagian yang di atas itu disebut pembilang dan bagian yang di bawah disebut penyebut. Harus diingat karena apa? Karena nanti akan berkaitan dengan pembelajaran berikutnya. Nah, pelajaran matematika hari ini kita akan menentukan 2 bilangan pecahan. Apakah 2 bilangan pecahan tersebut lebih besar ataukah lebih kecil? Ya. Nah, seperti biasa, kalau misalkan untuk menentukan atau mencari tahu bilangan itu besar atau kecilnya, ada 3 simbol yang biasanya kita gunakan untuk membandingkan. Masih ingat simbol apa saja? Nah, tanda sikut ke kanan itu namanya lebih besar. Kemudian tanda atau simbol sikut ke sebelah kiri itu namanya artinya lebih kecil. Dan tanda atau simbol sama dengan itu artinya sama dengan atau nilainya sama ya. Ibu yakin kalian masih ingat. Hari ini ibu akan mengilustrasikan sebuah contoh agar kalian paham bagaimana cara menentukan atau membandingkan 2 bilangan pecahan sederhana. Cuaca saat ini sedang mendung. Ayah Ahmad mampir ke toko martabak langganannya. Ia membeli 2 dus kue martabak untuk dimakan bersama Ahmad dan teman-temannya yang akan belajar kelompok. Kepada penjual martabak, Ayah Ahmad meminta agar martabak pertama dipotong menjadi 10 bagian. Ahmad mengambil 1 bagian martabak tersebut. Jika dilambangkan dalam lambang bilangan pecahan, potongan martabak yang diambil Ahmad adalah 1/10. Artinya 1 bagian yang dimakan Ahmad dari 10 potong bagian yang dipotong oleh penjual martabak. Kemudian untuk martabak kedua, Ayah Ahmad meminta agar martabak dipotong menjadi 12 bagian. Melani mengambil 1 potong martabak tersebut. Jika dilambangkan dalam bentuk lambang bilangan pecahan, potongan martabak yang diambil Melani adalah 1/12. Artinya, 1 bagian yang dimakan oleh Melani dari 12 bagian yang dipotong. Jadi 1 bagiannya itu, pecahannya itu adalah 1/12. Ingat ya, 1 potong bagiannya itu adalah 1/12. Nah, coba
kalian perhatikan kedua potongan martabak yang berbeda ini. Menurut kalian, manakah yang lebih besar? Apakah potongan martabak yang diambil Ahmad atau yang diambil Melani? Coba amati. Yang mana ya yang paling besar potongannya di antara dua bagian martabak di sini? Ternyata potongan martabak Ahmad itu lebih besar daripada potongan martabak Melani. Itu berarti 1/10. 1/10 ini adalah martabak yang dimakan Ahmad ya. Nah, martabak yang dimakan Ahmad ini lebih besar daripada 1/12. 1/12 ini adalah martabak bagian dari yang dimakan oleh Melani. Jadi 1/10 itu lebih besar daripada 1/12. Jika kita tulis dengan lambang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, kira-kira isinya lambang atau simbol seperti apa ya? Jawabannya itu simbol atau lambang sikut ke sebelah kanan seperti ini ya. Iya, kenapa sih Bu potongan martabak Ahmad itu lebih besar daripada potongan martabak Melani? Coba kalian perhatikan kedua martabak di sini. Martabak Ahmad itu adalah satu bagian ya, yang dipotong menjadi berapa? 10 bagian ya. Dan martabak Melani pun sama, satu bagian. Hanya saja martabak Melani ini tidak dipotong 10 bagian, akan tetapi dipotong 12 bagian. Artinya itu lebih banyak dari 10. Otomatis setiap bagiannya kalau misalkan dipotong menjadi 12, setiap potongnya itu akan semakin sedikit ya dibanding dengan martabak Ahmad. Kalau martabak Ahmad itu hanya dibagi 10. Jadi satu bagiannya cukup besar. Nah, di sini ada beberapa soal. Coba kita isi bersama ya. Di sini ada angka atau pecahan 1/5. 1/5 4/5. Kira-kira jawabannya apa ya? Silahkan diisi dengan bilangan atau lambang lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. 1/5 itu lebih besar atau lebih kecil di 4/5? 1/5 artinya satu bagian yang dibagi 5. Kemudian 4/5 artinya 4 bagian yang dibagi 5. Kira-kira mana ya jawabannya? 1/5 itu, untuk lebih jelasnya coba kita lihat angka pembilangnya. Pembilang itu yang mana? Yang atas ya. Angka pembilangnya itu coba kita perhatikan mana yang lebih besar. 4/5 ya. Iya, angka 4. Pembilang angka 4 di sini itu pembilang yang lebih besar dari pembilang yang pecahan 1/5. Kemudian coba perhatikan penyebutnya. Apakah penyebutnya sama? Iya, penyebutnya sama, yaitu 5. Berarti kita hanya melihat pembilangnya saja ya yang jadi isinya kira-kira berapa? 1/5 itu lebih besar atau lebih kecil dari 4/5? Lebih kecil. 1/5 itu lebih kecil dari 4/5. Ingat ya, lambangnya itu sikut ke sebelah kiri.
Kemudian 5/6 sama dengan 2/6. Caranya seperti tadi, kalau penyebutnya atau angka penyebut yang di bawahnya ini sama, berarti kita tinggal lihat pembilangnya atau angka yang di atasnya. Ya, kita bandingkan saja. Pembilang 5 lebih besar atau lebih kecil dari 2? 5 lebih besar atau lebih kecil dari 2? Lebih besar ya. Berarti jawabannya lebih besar atau lambang sikut ke sebelah kanan. Kemudian nomor 8. Caranya sama seperti tadi. Perhatikan, jika penyebutnya sama, kita amati pembilangnya. Di sini ada pembilang 3 dan pembilang 5. 3 lebih besar atau lebih kecil dari pembilang 5? Tentu lebih kecil ya. Berarti jawabannya itu lebih kecil. Sikut ke sebelah kiri. Ibu kasih 3 latihan soal maksudnya. Latihan soalnya silahkan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Jangan lupa bukunya ketika nulis jangan diacak-acak, maksudnya nulisnya tuh jangan di mana aja, bersusun yang rapi ya, biar nanti saat ulangan itu saat mendekati ulangan untuk menghafal atau membaca mengulang pelajarannya itu lebih mudah ya. Oke, nah itu dia materi hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan, bisa lewat WhatsApp atau telepon ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.